Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Soal tentang medan magnet. Oke, soalnya seperti ini ya. Ada dua kawat panjang dialiri arus listrik dengan arahnya berlawanan. Oke, besar dan arah kuat medan listrik di titik P pada sistem kawat di bawah adalah kata seperti itu. Oke, gambarnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, jadi di sini dua kawat ini kalau di soal ini ya, arah arusnya berbeda ya. Nah, misalkan kawat pertama itu arusnya ke arah atas ya. Kemudian yang satu lagi arah arusnya ke bawah. Nah, lalu katanya kawat 1 dengan titik P ini berjarak 5 cm dan kawat 2 ini ke titik P ini berjarak 5 cm. Oke. Berarti jarak antara kedua kawat ini adalah 10 cm. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya berikan dulu pengantarnya sedikit ya, teman-teman ya. Nah, jadi medan magnet itu bisa muncul atau akan timbul jika ada arus yang mengalir pada kawat penghantar ya. Nah, jadi ketika arus listriknya arahnya ke atas, oke, maka di sekitar kawat ini akan muncul yang namanya medan magnetik ya. Nah, medan magnet itu merupakan besaran vektor ya. Nah, mari kita lihat arahnya. Oke. Nah, jadi ini adalah arah daripada medan magnet ya, yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, jadi di sebelah kanan ini, maka arah medan magnetnya itu nanti akan dia masuk bidang ya. Oke, jadi di sebelah kanannya ini akan arah medan magnetnya ini arahnya itu adalah masuk ke bidang atau menjauhi pengamat, atau sering diberikan tanda cross begitu ya. Nah, kemudian di sebelah kirinya ini dia akan keluar bidang ya. Oke, atau mendekati pengamat. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi atau boleh dengan apa namanya, supaya lebih mudah mengingatnya ya, teman-teman tinggal buat kodenya aja seperti ini ya. Ini dot kan begitu ya. Oke. D berarti kodenya D, ini arus berarti I, kemudian ini cross berarti K, berarti dik, seperti itu ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sekali lagi saya beritahu bahwasanya jika kuat arusnya ini atau arus listriknya ini mengalirnya ke atas, maka di sebelah kanannya ini ya, atau arah medan magnetnya yang di sebelah kanan ini dia akan arahnya adalah masuk bidang atau menjauhi pengamat, atau sering dikatakan diberi tanda cross begitu ya. Dan di sebelah kirinya ini diberi tanda dot, artinya dia keluar bidang atau mendekati pengamat. Oke. Nah, ada beberapa bentuk daripada arus listrik, arah arus listrik dan arah medannya. Nah, coba kita misalkan begini. Kalau misalkan arus listriknya itu arahnya ke kanan begitu ya. Nah, kita tinggal putar saja teman-teman. Jadi kalau arah arus listriknya itu ke kanan, maka di sebelah atasnya ini, oke, dia bertanda dot, dan sebelah bawahnya ini bertanda cross begitu. Dan seterusnya. Misalkan kita putar lagi nih, misalkan arah arus listriknya ke bawah ya. Jadi kalau arah arus listriknya ini ke bawah, maka di sebelah kanannya dot, sebelah kirinya cross begitu. Ya, apakah dot dan cross itu tadi sudah saya beritahu.
Nah, bagaimana kalau misalkan arah arus listriknya ini ke kiri? Maka yang terjadi arah pada medan magnetnya itu adalah yang di bawah menjadi dot, ya, yang di atas menjadi cross, ya. Ingat sekali lagi, dot itu adalah keluar bidang atau mendekati pengamat, ya, atau yang cross ini adalah masuk bidang atau menjauhi pengamat. Oke, teman-teman. Nah, ini tanda-tandanya itu, cross itu masuk bidang, dot itu keluar bidang. Oke. Nah, kalau ini sudah dipahami, maka kita coba masuk ke dalam soalnya. Oke. Nah, ini persamaannya ya, persamaan untuk medan magnetik ya yang dihasilkan oleh arus listrik, di mana arus itu mengalir pada kawat lurus ya. Jadi kawat pengantarnya itu adalah lurus, begitu ya. Begitu. Nah, ini persamaannya B sama dengan mu0 dikali I per 2 VA. Mu0-nya itu adalah konstanta. Oke. Besarnya seperti ini. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Nah, kita perhatikan bahwasanya kita analisis sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian secara matematis ya. Kita analisis dulu bentuk daripada arus dan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat ini, kawat penghantar ini ya, kawat lurus ini. Nah, perhatikan I1. I1 itu kan arah arusnya kan ke atas. Arah arusnya ke atas. Ya. Berarti di sebelah kanannya akan dihasilkan cross dan sebelah kirinya akan dihasilkan dot. Nah, seperti ini tadi. Ya. Nah, karena pertanyaannya adalah berapakah kuat medan listrik di titik P ini, berarti kita konsentrasinya ke titik P. Ya. Berarti di titik P ini akan mendapatkan medan magnet ya bertanda cross dari arus listrik ini. Ya, dari kawat penghantar yang satu ini. Nah, kenapa di sini cross? Karena arusnya itu ke atas. Ya, arahnya. Oke. Nah, cross itu tadi apa? Masuk bidang. Oke ya. Nah, sekarang I2. I2 ini ke bawah. Arusnya ke bawah. Berarti kalau arusnya ke bawah, maka di titik P ini akan dihasilkan medan magnet yang arahnya itu adalah masuk bidang. Ya. Berarti cross kan begitu ya. Nah, ini arusnya ke bawah. Sama-sama seperti ini, arusnya ke bawah. Berarti di sebelah kirinya ini cross. Karena titik P itu adalah sebelah kiri dari kawat yang kedua ini. Ya. Maka dia akan dihasilkan cross. Nah, ini adalah medan magnet dari arus kedua. Ini medan magnet B1 ini medan magnet dari arus yang pertama. Oke. Nah, karena tandanya sama-sama cross, tanda medannya ini sama-sama cross atau masuk bidang atau menjauhi pengamat, maka kedua magnet ini ya, kedua medan magnet ini yang berada di titik B ini arahnya akan sama. Karena apa? Karena sama-sama cross. Berarti karena arahnya sama ya, maka dijumlahkan kedua medan magnet itu ya, karena arahnya sama. Berarti medan magnet di titik P itu ya, medan magnet di titik P itu ya, berarti medan magnet dari si satu, kawat si satu, penghantar satu ini ditambah dengan medan magnet dari kawat penghantar yang kedua. Oke. Nah, kalau seperti itu, karena sudah seperti ini, maka kita tinggal jumlahkan saja. Gitu. Masukkan saja persamaannya. B-nya itu ya mu0 dikali I per 2 VA begitu. Oke. Nah, perhatikan identitasnya. Karena ini 1, B1 ya, maka harusnya arus 1. Ya, A-nya juga A1. Mu0 ini adalah konstanta, 2V ini juga konstanta. Begitu teman-teman ya. Nah, coba perhatikan. I1 dan I2 itu besarnya sama. Nah, kemudian A1 dan A2 juga besarnya sama. Perhatikan. Yang manakah A1? A1 itu adalah yang 5 cm ini. Ya. Jarak dari kawat 1 ke titik P. A2 yang mana? Jarak kawat 2 ke titik P. Besarnya sama-sama di 5. Jadi kalau misalkan I1 sama dengan I2, ya saya misalkan aja I. Besarnya berapa? 2 ampere. A1 sama dengan A2, karena jaraknya sama, ya saya misalkan aja nih A, yang besarnya 5 cm. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya lebih mudah saya menghitung. Begitu.
Oke. Nah, sebenarnya seperti ini teman-teman sudah bisa hitung ya. Nah, kemudian persamaan ini saya modifikasi ya. Kenapa saya modifikasi? Ya, karena kebetulan ya arusnya dan jaraknya ini ya, jarak kawat ke titik P ini sama ya. Begitu. Nah, karena ini sama ya, A1, I1, I2, A2 ini sama, maka saya modifikasi seperti ini. Berarti 2 kali mu 0 dikali I per 2 VA. I-nya berapa? 2 ampere, A-nya berapa? 5 cm. Oke. Maka secara matematis perhitungannya seperti ini ya. Teman-teman tinggal masukkan aja variabel-variabelnya ya. Oke, mu 0 itu besarnya adalah ini tadi 4V kali 10 pangkat minus 7. Arusnya besarnya adalah 2 ampere. Oke. Lalu ini 2V-nya konstanta tetap. A-nya itu adalah 5 cm. Nah, ini cm. Nah, nanti teman-teman bisa ganti menjadi meter ya. Ubah dulu ke meter. Ya, menjadi 10 pangkat minus 2. Oke. Nah, ini 2-nya dari mana? 2-nya ini adalah modifikasi soal ini tadi. Ya. Oke. Nah, maka secara matematis bisa disederhanakan persamaan ini menjadi ini 2 ya. Bisa habis dibagi dengan 2. V dengan V bisa habis dibagi ya. Maka persamaannya itu tinggal 4 dan 5 ini ya, angka-angkanya. Nah, di sini juga ada 2 tadi, satu lagi ya. Oke. Maka ini menjadi 4 dengan 2 ini dikalikan menjadi 8, 8 per 5 ya, 10 pangkat minus 2 naik ke atas menjadi pangkat 2. Maka besarnya menjadi 1,6 kali 10 pangkat minus 5. Nah, arahnya kemana? Misalkan kalau ditanya misalkan arahnya kemana? Kan ini kan optionnya kan sudah ada ini ya. 1,6. Nah, di sini ada 1,6 kali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini ada keluar bidang dan masuk bidang. Nah, perhatikan. Tadi di sini kan cross. Di sini juga cross, sama-sama cross ya. Oh, berarti dia cross itu apa? Cross itu adalah masuk bidang. Maka dengan demikian jawabannya adalah cacing, begitu ya. Masuk bidang. Oke, teman-teman. Bagaimana, mudah kan? Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan bagi kepada teman-teman. Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, dadah, bye.